Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal mata kuliah metode numerik. Sebetulnya video ini dibuat sebagai jawaban tugas saya untuk mata kuliah metode numerik. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk pengerjaan soal latihan, yaitu menghitung integrasi numerik dengan menggunakan kaidah titik tengah dan metode Simpson ya. Nanti untuk soalnya, untuk nomor 1 kita lihat di sini adalah fx sama dengan eksponen dari min x kemudian sin 2x plus 1. Jadi kita akan mengerjakan yang ini dulu untuk soal nomor 1 dengan menggunakan metode kaidah titik tengah. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan OnlyOffice. Sebetulnya tidak berbeda ya, tidak berbeda dengan menggunakan Microsoft Excel biasa. Jadi teman-teman semua, di sini terdapat soal yang saya tandai berwarna kuning, yaitu fx sama dengan eksponen dari min x kemudian dikali sin 2x plus 1. Jadi persamaan ini kita kerjakan menggunakan metode kaidah titik tengah. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita ambil dulu apa-apa yang diketahui di dalam soal, yakni range-nya adalah 0,1 yang artinya ada batas bawah atau nilai A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 1, artinya batas atasnya ada 1. Kemudian H adalah 0,05, kita di sini kasih H-nya adalah 0,25. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan N. Di sini saya menggunakan rumus. Cara menentukan N adalah batas atas atau nilai B dikurangi batas bawah atau nilai A dibagi dengan H ya, dibagi dengan 0,5 ya. Akhirnya dapatlah nilai 20. Dan untuk menentukan iterasi atau banyaknya langkah-langkah yang kita akan kerjakan adalah menggunakan rumus nilai N dikurangi 0,5, dapatlah di sini 19,5 atau 19,5 ya. Oke, teman-teman, jika diperhatikan di sini adalah rumus-rumusnya, di mana D9 adalah nilai N di sini, kemudian dikurangi 0,5 maka dapat 19,5. Dan untuk iterasinya kita cari. Yang pertama, hitung dulu mulai dari iterasi setengah kemudian sampai ke 19,5 ya, berdasarkan berakhir atau iterasi akhir yang kita harus cari nilainya. Kemudian di sini adalah menentukan x dan fx nantinya. Oke, saya langsung saja mengasih tahu cara menentukan x, di mana ada beberapa rumus di sini, yaitu pertama adalah untuk menentukan nilai x tengah menggunakan rumus a plus h per 2 ya. Jadi di sini kita langsung saja memasukkan rumus x tengahnya adalah nilai a berarti 0, kemudiannya tambah kemudian h dibagi 2 ya. Kita buka kurung dulu, nilai h-nya adalah 0,05 dibagi dengan 2. Oke, teman-teman, dapat di sini adalah 0,025 ya dari rumus yang kita telah masukkan tadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah untuk menentukan x3 per 2 atau x1/2 adalah menggunakan rumus a setengah plus h. Berarti kita ambil dari nilai 0,025 ini ya, karena nilai x setengahnya adalah 0,025. Jadi kita bisa langsung masuk di sini sama dengan berarti a setengah ya, berarti 0,25 plus di sini nilai h-nya ya, berarti nilai h-nya adalah 0,5. Berarti kita langsung enter di sini, maka di sini terdapat nilai 0,075. Nah, sebetulnya kita langsung drag ke bawah aja untuk menentukan nilai untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Jadi sebelum drag, karena nilai h-nya tetap tidak berpindah-pindah atau ngambil dari 0,05 ini, maka kita kunci dulu ya. Untuk nilai h-nya bisa tambahkan dolar di sininya. Tambahkan dolar, klik enter lagi, baru di drag ke bawah. Otomatis dia akan menghitung nilai-nilainya. Oke, ini adalah hasil perhitungannya, di mana di iterasi 19
atau 19,5 adalah terdapat nilai 0,975. Nah, selanjutnya setelah menentukan nilai X, baru kita substitusikan atau masukkan nilai X ini ke dalam persamaan. Persamaan ini adalah fx sama dengan eksponen dari min x sin 2x plus 1. Maka di sini kita langsung masukkan saja sama dengan, kemudian nilai x-nya adalah 0,25 ya, berdasarkan ini. Berarti kita menggunakan rumus eksponen ya. Eksponen dari 0,25 tutup kurung, kemudian ini nilai min x ya. Berarti eksponen dari min x ya kan, kemudian dikali dengan sin 2x, kemudian 2 dikali ini x ya, kemudian baru di plus 1. Oke, di sini terdapat 1, bla bla bla, baru kita drag ke bawah ya. Jadi otomatis si Excel akan menghitungnya. Baik, terdapat nilai seperti ini 1,3 bla 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 untuk di iterasi 19/2. Baik, setelah menentukan nilai x dan fx tadi, kita di sini bisa menentukan total, di mana total ini adalah menjumlahkan semua fx dari setengah sampai ke iterasi yang terakhir. Kita bisa menggunakan rumus sum ya, sum, kemudian kita drag dari atas, oke, sampai ke iterasi yang paling akhir. Oke, 1932, enter. Maka terdapat totalnya adalah 27,89 bla bla bla. Dan di sini juga kita akan menentukan nilai hampirannya, di mana nilai hampirannya adalah H dikali ya 0,5 dikali dengan total. Berarti kita menggunakan rumus H-nya adalah 0,5 dikali dengan total ini. Enter, maka kita dapat hampirannya adalah 1, bla bla ya. Oke teman-teman, itu untuk kaidah titik tengah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan operasi fx ini atau soal yang sama ini dengan menggunakan metode Simpson. Oke, di sini saya pause record dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan untuk bagian keduanya adalah metode Simpson untuk soal yang pertama ini. Baik teman-teman semua, untuk metode kaidah titik tengah sudah selesai dikerjakan, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk metode Simpson ya. Jadi masih menggunakan soal yang sama. Di sini kita copy saja, copy, kemudian paste di sini ya. Oke, di sini. Kemudian dari soal sama yang berarti di sini nilai A-nya adalah 0. Kemudian nilai B-nya sama dengan 1. Kemudian H-nya masih ini ya, H-nya masih 0,05. H-nya sama dengan 0,05. Kemudian untuk metode Simpson ini ya, di sini saya masukin dulu metode Simpson. Oke, saya ngajar dulu. Oke, selanjutnya menentukan n. Menentukan n adalah batas atas ya, batas atas dikurangi batas bawah dikali dengan dibagi dengan h ya. Batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan h ya. Barik, masih 20. Berarti selanjutnya kita akan menentukan iterasi di sini i, kemudian menentukan fx ya tentunya. Berarti x-nya ditentuin dulu, x-nya, kemudian fx, kemudian koefisiennya, kemudian menentukan koefisien, kemudian
fx dikali dengan koefisien ya. Di sini ada beberapa yang kita harus ini cari nantinya. Baik, sini saya gedein dulu. Yang pertama I-nya adalah 1 sampai 20 ya, berarti kita ini ya, drag ke bawah, kita cari sampai iterasi yang ke 20. Oke, berarti lebih 1 ya, 20 berarti saya bikin all border dulu teman-teman. Jadi untuk iterasi pertamanya kita menentukan dari nilai A ya, nilai A. Baik teman-teman, di sini ada beberapa kesalahan. Di sini seharusnya mulai dari 0. Oke, saya ulangi lagi. Masih 19 tambah lagi 20 ya. Berarti iterasi inilah yang kita nanti cari. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai x ya, dimana yang pertama adalah nilai x 0. Berarti yang pertama 0 adalah nilai dari A ini ya, berarti sama dengan 0 ya. Kemudian kita enter berarti 0. Kemudian pada iterasi kedua nilai x nya adalah nilai A iterasi sebelumnya ditambah dengan H, berarti di sini adalah 0. Kemudian ditambah dengan nilai H nya 0,5 adalah 0,05. berarti kita langsung drag saja ke bawah, namun sebelum itu kita menggunakan F4 dulu ya, kita kunci dulu baru di drag. Oke, dapatlah hasil seperti ini teman-teman. Kemudian dari fx, nilai x yang kita cari ini kita masukkan ke dalam fungsi fx, dimana masuk ke dalam persamaan ini ya, persamaan ini. Maka kita langsung saja eksponen dari minus 0 adalah 0 ya, minus x, kemudian dikali dengan sin 2 dikali maka dapat seperti ini, dan kita langsung drag ke bawah saja untuk menentukan nilai-nilai di iterasi seterusnya. Kemudian untuk koefisien teman-teman, dimana jika perangka ganjil maka kasih koefisien 2, genap koefisien 2, dan ganjil kasih koefisien 4. Berarti 0 adalah genap, kasih 2, kemudian 4, kemudian seterusnya 2, 4, 2. Berarti artinya koefisien ini jika berada di iterasi yang bernilai genap berarti kita kasih koefisien 2. Kemudian jika berada di iterasi bernilai ganjil berarti kita kasih koefisien 4. Selanjutnya kita akan kalikan fx ini dengan koefisiennya. Berarti di sini kita menggunakan rumus kali ya. Berarti sama dengan ini koefisiennya fx dikali dengan koefisien. Oke, dapatlah 2, maka kita drag saja ke bawah untuk mendapatkan nilai-nilai di iterasi setelahnya. Nah, setelah itu teman-teman baru kita cari nilai total. Kemudian totalnya adalah menggunakan sum
untuk semua ini ya, semua ini. Oke, kita cari enter, maka dapatlah nilai seperti ini. Oke, dapat nilai seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk hampirannya, hampiran kita menggunakan rumus H/3 ya, berarti H/3 sepertiga dari H, berarti di sini kita menggunakan tanda dalam kurung dulu, H dibagi dengan 3 baru dikalikan dengan ini ya, dapatlah seperti ini. Baik teman-teman, untuk soal nomor 1 kita sudah berhasil mengerjakan dengan metode kaidah titik tengah dan kaidah metode Simpson ini ya. Jadi jika terdapat kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih telah menonton.